Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Fikri Ginting dengan NIM 0104202038, jurusan Manajemen Dakwah B semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dalam 5 kriteria. Yang pertama yaitu kompetensi inti, yang kedua yaitu kompetensi dasar, yang ketiga yaitu indikator, yang keempat yaitu nanti saya akan menjelaskan tentang materi-materi berbakti kepada orang tua, dan yang terakhir akan membahas tentang kuis berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini meliputi dari yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini meliputi dari mendapat manfaat dan hikmah, menghindari durhaka kepada orang tua, memiliki sikap menghindari durhaka kepada orang tua, meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman. Selanjutnya ada indikator. Indikator ini meliputi dari makna dari berbakti kepada kedua orang tua, hikmah dan keutamaan berbakti kepada orang tua, bentuk berbakti dan durhaka kepada kedua orang tua, dan hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya masuk kita kepada pembahasan materi. Nah, jadi yang pertama yaitu di sini saya akan bahas tentang bagaimana makna berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi makna berbakti kepada kedua orang tua yakni berusaha membalas semua yang telah diberikan kepada kedua orang tua kita, meskipun semua kebaikan mereka tidak akan pernah bisa terbalas oleh seorang anak. Oleh karena itu, kita harus berusaha sebisa mungkin membuat orang tua kita bangga, dan membuat mereka bahagia. Nah, jadi tanpa sedikit pun mengeluh, mereka membesarkan kita dengan penuh kesabaran, memberi makan kita dengan penuh keikhlasan, mendidik kita dengan penuh cinta, dan tentu saja masih banyak lagi jasa-jasa orang tua yang kita akan balas. Selain itu, sebagai anak kita harus mentaati semua yang diperintahkan oleh kedua orang kita, namun dalam batasan tidak keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, memberi kebaikan atau berhikmat kepada keduanya, serta mentaati perintahnya kecuali yang maksiat, dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Maka dari itu teman-teman, marilah sama-sama kita berusaha membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Selanjutnya yaitu bagaimana hikmah dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi yang pertama hikmahnya yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari dosa besar. Yang ketiga itu sebab bertambahnya rezeki. Yang keempat menjamin terlahirnya anak-anak soleh. Dan yang kelima yaitu balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keutamaannya yaitu yang pertama merupakan amal yang paling utama. Yang kedua yaitu ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga itu bentuk berbakti dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu kalau ditinjau dari bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama yaitu bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, tawadu atau rendah hati, memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua, dan yang terakhir mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya, bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap orang tua, berkata kepada orang tua, membentak atau menghardik orang tua, bakhil atau kikir, tidak mengurus orang tuanya, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua, menyuruh orang tua, dan
malu mengakui orang tuanya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita terhindar dari durhaka kepada orang tua dan tergolong dari berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya itu hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu haddatsana Sa'id bin Mansur haddatsana Abdullah bin Wahab akhbarani Umar bin Harith an Yazid bin Abi Habib anna Na'iman maula Salamah haddatsahu anna Abdullah bin Umar bin As qala akbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala abayi'uka 'ala al-hijrati wal jihadi abtaghil ajra min Allah qala fahal min walidik ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtaghil ajra min Allah qala na'am qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatuhuma, yang mana artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, telah mengabarkan kepadaku Amr bin Al-Harith dari Yazid bin Abu Habib bahwa Naim budak Salamah menceritakan kepadanya Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, aku baiat atau berjanji setia dengan Anda akan ikut hijrah dan jihad karena aku menghindari pahala, karena aku menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, bahkan keduanya masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Jawabnya, ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, lalu berbaktilah pada keduanya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya hadis yang kedua yaitu haddatsana Qutaibah haddatsana Al-Laits bin Sa'id an Ibn al-Had an Sa'id bin Ibrahim an Humaid ibn Abdurrahman an Abdullah bin Umar wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir ay yastuma ar-rajulu walidayhi qalu ya Rasulullah wa hal yastumu ar-rajulu walidayhi qala na'am yasubbu aba ar-rajuli fayashtumu abahu wa yashtumu ummahu fasayasubbu ummah qala Abu Isa hadha hadithun hasan sahih, yang mana artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits bin Sa'id dan Ibnu Hadi dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, termasuk al-kabair atau dosa besar, yakni bila seorang mencela kedua orang tuanya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mencela kedua orang tuanya? Beliau lalu menjawab, ya, bila ia mencaci bapak seorang, maka orang itu akan mencaci bapaknya. Dan bila ia mencaci ibu seseorang, lalu orang itu pun akan mencaci ibunya. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan dan sahih. Selanjutnya, hadis yang ketiga yaitu haddatsana bin Abi Umar haddatsana Sufyan bin Uyainah an Atha bin Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Darda'i anna rajula atahu faqala inna liya imra'atan wa inna ummiya ta'muruni bi tala fiha qala Abu Darda'i sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'di dhalikal baba أو أحفظه. قال ابن أبي عمر ربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي وهذا حديث صحيح. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله bin Habib, yang artinya
telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Umar telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah dari bin As-Sa'ib dari Abu Abdurrahman As-Sulaimi dari Abu Darda, bahwasanya pernah ada seseorang yang mendatanginya dan berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang istri sementara ibuku menyuruhku untuk menceraikannya. Abu Darda berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu tersebut atau jagalah. Ibnu Abi Umar berkata, sepertinya Sufyan menyebutkan sesungguhnya ibuku, dan sepertinya juga ia menyebutkan sesungguhnya bapakku. Dan ini adalah hadis sahih, dan Abu Abdurrahman As-Sulaimi namanya adalah Abdullah bin Habib. Selanjutnya kita beralih ke kuis. Soal yang pertama yaitu, dalam agama Islam orang tua memiliki kedudukan yang A. rendah, B. tinggi, C. biasa, D. bagus. Kira-kira mana ya teman-teman jawabannya? Ternyata jawabannya B teman-teman, yaitu tinggi. Selanjutnya soal kedua, berbakti kepada orang tua hukumnya A. wajib, B. sunnah, C. mubah, D. haram. Kira-kira apa ya jawabannya? Ternyata jawabannya A teman-teman, yaitu wajib. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, dan semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.